Jadi kan persoalan kemudian saya opini atau pendapat saya kemudian direspon sama Dorce ya silakan. Tapi kan saya ngomong itu konteksnya secara umum bahwa an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Nah, kan gitu. Kalau kemudian ini ternyata kok lebih signifikan atau lebih spesifik ke Dorce, ya silakan. Tapi pandangan saya itu sifatnya umum. Nah, karena ini berkaitan dengan hukum agama ya, qulil haq walau kana murron, sampaikanlah yang hak walaupun pahit. Kalau toh kemudian ada yang tersinggung kemudian memberikan respon seperti itu, ya silakan. Kan juga ada ulama yang berbeda pendapat, Gus. Itulah hebatnya Islam. Itulah luar biasanya ilmu, bahwa ilmu itu kan berkembang. Dan kita boleh berbeda pendapat dengan orang lain gitu. Maka ketika saya direspon seperti itu ya, pendapat saya seperti itu. Hukum fikih yang saya pahami bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan laki-laki, ya dimakamkan dalam keadaan laki-laki. Kalau dia dilahirkan dalam keadaan perempuan, dimatikan atau dikuburkan dalam keadaan perempuan. Kan begitu. Jangan sampai kemudian ini seolah-olah saya hanya nyetik Dorce. Enggak, ini secara umum gitu, secara umum. Yang saya pahami seperti itu. Soal diterima atau enggak, ya silahkan. Saya juga enggak memaksakan pendapat itu gitu. Anda mau pakai silahkan, enggak juga enggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai kemudian orang bilang begini, oh itu kan secara hukum negara sudah disahkan. Saya enggak tahu disahkan apa enggak. Tapi yang jelas masa sih hukumnya Allah kalah dengan hukumnya manusia. Itu saja kalau saya. Jadi kalau kemudian ada respon dari beliaunya, sampai hari ini saya mendoakan beliaunya malah mudah-mudahan sembuh, mudah-mudahan sehat. Saya doakan Dorce sehat, malah mungkin bisa beraktivitas kembali dan lain sebagainya. Kita doakan beliau panjang umur. Kan lucu nanti ngomong kematian malah beliau panjang umur lah kan. Malah doa saya beliau panjang umur. Apakah dari pihak Dorce ada yang sudah menghubungi Gus? Enggak, kalau itu enggak. Tapi kalau lini media sama netizen, wah jangan ditanya. Katanya sempat kemarin lagi tausiah ke daerah-daerah sempat ditanya juga tentang ya, yang nanya justru jamaah-jamaah di daerah. Karena itu penting gitu. Karena juga ada kekhawatiran kemudian kalau ini kemudian dibiarkan begitu saja tanpa mendapatkan pemahaman yang benar, ini akan ada legitimasi terhadap mohon maaf ya, ini bahasa jamaah LGBT. Jangan sampai kemudian pengaruhnya ke sana. Jadi justru beberapa kiai saya mengatakan kamu benar nak. Kenapa? Karena ini nanti ada impact yang lebih besar daripada hanya persoalan meninggalnya Dorce. Baik dimakamkan laki-laki maupun perempuan itu. Tapi ini akan ada dampak yang lebih besar daripada itulah. Kita membentengi itu, menjaga itu, memfilter itu supaya tidak terjadi. Jadi jangan sampai kemudian istilahnya mohon maaf, normalisasi terhadap perilaku LGBT. Ini justru yang ngomong kiai-kiai saya. Ketika saya suara ke daerah-daerah, saya ada tablet, macam-macam, mereka bilang, yang kamu lakukan benar. Karena jangan sampai nanti ada pemahaman bahwa LGBT itu sesuatu yang normal. Dipantik dari sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Nah, kan kondisi Dorce hari ini pun sedang di perawatan ya, di aspek apa doa? Pokoknya saya mendoakan Dorce, mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, dan bisa beraktivitas kembali. Sekali lagi soal umur itu urusan Allah. Soal nyawa urusan Allah. Hari ini mungkin yang sakit Bunda Dorce atau si Dorce itu, tapi bisa jadi yang mati kameramen dulu kan juga gak tahu. Kita gak pernah tahu. Tapi kita doakan si Dorce. Selalu mendoakan. Bahkan setiap sholat saya fatihah. Untuk Dorce mudah-mudahan panjang umur dan sehat al-fatihah. Tapi ada niatan mau jenguk nggak sih? Kalau mungkin diperkenankan dan beliau ada waktu, saya ada waktu, ya ada masalahnya kan. Toh saya juga gak punya masalah apapun. Artinya sekali lagi yang saya bicarakan itu bukan kasusnya Dorce saja, tapi pandangan Islam secara umum terhadap kematian dan kelahiran seseorang. Jadi kalau kemudian saya diizinkan untuk silaturahmi, saya ada waktu, beliau ada ya, kan keren. Gitu. Toh kita niat sampai silaturahmi. Dan ini dalil yang saya sampaikan itu tidak untuk ngejustifikasi beliau, tapi pandangan secara umum. Tapi kan banyak jadi pro kontra dan banyaknya penilaian. Ya karena kebetulan yang wasiat beliau. Ya kan? Padahal kan kasus seperti ini banyak gitu. Kebetulan waktu itu, dan konteksnya adalah kalau kemudian orang bilang oh ini Miftah intervensi, salah dong yang tanya wartawan kok. Kan kalian yang datang dan tanya, bukan saya yang menghadirkan kalian. Ya. Saya ditanya bagaimana pendapat tentang wasiat seperti ini. Dan dari awal saya sampaikan, ini konteksnya tidak hanya pada
ada kasusnya Dorce, tetapi secara umum. Gitu. Tapi kalau dari pendapat dari kiai yang lain yang berbeda dan akhirnya Kalau ulama-ulama besar. ya. Dan saya menghormati pendapat itu. Kan kita berbeda pendapat boleh. Berbeda pendapat boleh. Dan saya sangat menghormati pendapat itu. Saya tidak bisa memaksakan pendapat saya diterima oleh orang. Dan demikian juga sebaliknya, orang lain tidak bisa memaksakan pendapatnya untuk diterima oleh saya. Gitu lah. Maka kemudian kenapa ilmu fikih itu berkembang? Ini berkembang. Karena memang di situ menjadikan kita orang-orang yang mampu menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat, dan kita malah mendapatkan wawasan baru dari itu. Gitu. Justru kalau kemudian ada second opinion, ada pendapat yang lain, bagi saya malah keren. Gitu. Dan itulah ilmu fikih. Siap. Oke, Atta Gus, soal Atta Gus. Atau